time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurain Putri Ismail. Kepribadian dan temperamen merupakan dua aspek penting yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis individu yang relatif stabil, sedangkan temperamen berkaitan dengan sifat bawaan yang menentukan reaksi emosional dan tingkat seseorang. Pemahaman terhadap kedua aspek ini sangat penting bagi pendidik untuk menciptakan strategi pembelajaran yang efektif. Jadi, kepribadian didefinisikan sebagai pola pikir, perasaan, dan perilaku yang khas pada individu. Teori kepribadian seperti B5 Personality Traits mencakup 5 dimensi utama. Yang pertama, openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. Kedua, conscientiousness, kesadaran. Ketiga, extraversion, ekstroversi. Keempat, agreeableness, kesesuaian. Kelima, neuroticism. Neuroticism yaitu temperamen adalah karakteristik bawaan yang mencakup pola respons emosional, tingkat aktivitas, dan kemampuan adaptasi. Menurut Thomas dan Chase, temperamen dapat diklasifikasikan ke dalam 3 teori utama. Yang pertama, ada the easy temperamen, mudah beradaptasi. Kedua, difficult temperamen, sulit beradaptasi. Ketiga, slow to warm up temperamen, memerlukan waktu untuk beradaptasi. Yang berikutnya, hubungan kepribadian dan temperamen dengan perilaku belajar. Jadi yang pertama, pengaruh kepribadian. Peserta didik dengan tingkat conscientiousness yang tinggi cenderung memiliki perilaku belajar terorganisir dan bertanggung jawab. Peserta didik dengan ekstraversion cenderung lebih aktif dalam diskusi kelompok dan pembelajaran kolaboratif. Tingginya tingkat neuroticism dapat menyebabkan kecemasan yang menghambat proses belajar. Yang berikutnya, pengaruh temperamen. Peserta didik dengan isi temperamen biasanya lebih mudah mengikuti pola pembelajaran yang ditetapkan. Peserta didik dengan difficult temperamen membutuhkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan penuh kesabaran. Peserta didik dengan slow to warm up temperamen memerlukan waktu dan dukungan emosional untuk Baik, perkenalkan saya Raflin Daud. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Ainun Ismail tentang berikut adalah hubungan kepribadian, temperamen dan perilaku belajar. Hubungan antara kepribadian, temperamen, dan perilaku belajar sangat penting dalam memahami bagaimana individu berinteraksi dengan proses belajar mereka. Berikut ada beberapa poin yang yang lebih penting atau penting itu pertama tipe temperamen. Individu dengan temperamen yang berbeda. Respon terhadap stres, temperamen dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon stres dalam lingkungannya. Yang berikut motivasi dan keterlibatan. Seseorang dengan temperamen aktif cenderung lebih terlibat dalam kegiatan belajarnya. Yang berikut gaya komunikasi. Kepribadian temperamen juga mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Berikut kreativitas dan inovasi. Pengaruh temperamen terhadap perilaku belajar. Yang pertama yang dapat mempengaruhi itu yang pertama motivasi. Kenapa? Karena setiap peserta didik atau anak-anak pasti membutuhkan motivasi, baik itu dari orang tua, teman, ataupun lingkungan mereka. Kenapa? Karena dapat meningkatkan daya mereka untuk lebih berinteraksi lagi. Yang berikut gaya belajar. Nah, kepribadian mempengaruhi preferensi gaya belajar. Misalnya individu ekstrovert mungkin lebih suka belajar dalam kelompok, sedangkan introvert itu lebih nyaman belajar mandiri. Berikut respon terhadap tantangan. Kepribadian adaptation akan menghadapi kesulitan dengan lebih baik. Kemampuan mengatur diri. Nah, kepribadian yang terorganisir dan disiplin dapat membantu individu untuk mengatur waktu. Berikut interaksi sosial. Kepribadian juga mempengaruhi cara seseorang berinteraksi sosial. Bagaimana peran orang tua dan kepribadian temperamen peserta didik dalam belajar?
Oke, peran orang tua itu sangat penting dan dapat mendukung emosional anak-anak. Kenapa? Dengan dukungan emosional dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi anak untuk belajar. Mereka yang merasa dicintai dan didukung cenderung lebih semangat dalam belajar. Juga dapat meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab mereka dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru. Yang berikut kepribadian peserta didik. Nah, untuk kita, motivasi siswa dengan kepribadian optimis lebih cenderung untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Sebaliknya, siswa yang cenderung pesimis mungkin lebih cepat kehilangan minat. Kenapa? Karena gaya belajar itu penting. Siswa yang cepat bosan itu berarti mereka kurangnya gaya belajar, kurangnya motivasi, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap anak tersebut. Pemanfaatan dalam dukungan kepribadian dan temperamental. Yang pertama, pendekatan individu. Kenalkan diri dan pengenalan diri, dorong siswa untuk mengenali kepribadian mereka. Yang berikut, pengembangan keterampilan sosial, contoh latihan kolaborasi, pengelolaan konflik, dukungan emosi, lingkungan belajar yang aman. Ciptakan lingkungan belajar yang aman. Pengaturan tujuan, pembelajaran berbasis tujuan. Maksudnya, ajak siswa untuk menetapkan di mana dan apa tujuan mereka untuk belajar. Berikut kesimpulan. Nah, di materi ini, kesimpulannya adalah kepribadian dan temperamen merupakan faktor kunci yang mempengaruhi perilaku belajar peserta didik. Seperti individu memiliki keunikan dalam cara mereka berinteraksi dengan lingkungan belajar yang dipengaruhi oleh karakteristik. Kepribadian seperti yang ditunjukkan oleh teori Big Five mempengaruhi pilihan strategi belajar mereka. Peserta didik ekstrovert lebih aktif dalam diskusi kelompok, sedangkan yang introvert itu cenderung mengurung diri, cenderung ingin sendiri. Juga dukungan orang tua itu penting dalam membentuk kepribadian dan motivasi siswa. Oke, thank you so much. Itulah pemaparan materi dari kelompok kelima dari saya Raflin Daud dan Ainun Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.